Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab perintah menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3 macam. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia menyalahi, dan jika diberi amanah ia khianat. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 2 peristiwa. Yang pertama, aku sudah melihat kenyataannya, sedangkan sekarang aku masih menunggu yang satunya. Pertama, beliau bercerita bahwa amanah itu turun dalam lubuk hati manusia. Kemudian turunlah Al-Quran. Lalu orang-orang itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, beliau memberitahukan kepada kami tentang hilangnya amanah tersebut. Beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang tidur, lalu dicabutlah amanah itu dari hatinya. Kemudian bekasnya hanya tertinggal sedikit saja. Kemudian ia tidur sejenak, lalu dicabutlah amanah itu dari hatinya, dan yang tersisa hanya seperti kapalan, seperti bara api yang kau gulirkan di telapak kakimu kemudian melepuh. Engkau melihat ia menggelembung, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Untuk memberi contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil sebuah kerikil dan menggulirkannya di atas kakinya. Kemudian orang-orang berjual beli seperti biasanya, tetapi hampir saja tidak seorang pun yang jujur dan menunaikan amanah, hingga ramai dibicarakan bahwa di kalangan Bani Fulan ada seorang yang sangat amanah dan jujur, hingga orang itu disebut-sebut, alangkah teguhnya dia, alangkah cerdiknya dia, alangkah pandainya, padahal dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya sebiji sawi. Hudzaifah berkata, sungguh pernah datang kepadaku suatu masa yang aku tidak peduli siapakah di antara kalian yang aku ajak bertransaksi jual beli. Jika ia adalah seorang muslim, ia akan patuh dan taat pada agamanya. Jika ia adalah seorang Nasrani atau Yahudi, ia akan takut pada hukum negara. Adapun pada hari ini, maka aku tidak berjual beli dengan kalian kecuali si fulan dan si fulan saja. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala kelak akan mengumpulkan seluruh manusia, lalu orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan untuk mereka. Mereka lalu mendatangi Adam sallallahu alaihi dan berkata, wahai bapak kami, mohonkanlah untuk kami supaya surga itu dibuka. Adam menjawab, bukankah yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga adalah kesalahan bapak kalian ini? Aku tidak berhak untuk melakukan itu. Pergilah ke tempat anakku Ibrahim, kekasih Allah. Beliau meneruskan, selanjutnya mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan Ibrahim berkata, bukan aku yang berhak berbuat demikian. Aku hanyalah kekasih Allah, bukan aku yang dapat menempati derajat setinggi itu. Datanglah kepada Musa, yang Allah telah berfirman kepadanya secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa, lalu Musa berkata, bukan aku yang berhak berbuat demikian.
pergilah ke tempat Isa yang dicitapkan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Isa pun menjawab, bukan aku yang berhak berbuat demikian. Kemudian mereka mendatangi Muhammad. Beliau lalu berdiri dan diizinkan untuk membukanya pintu surga. Pada saat itu, amanah dan hubungan kekerabatan dilepaskan. Lalu keduanya berdiri di sebelah jembatan dan kiri Asy-Syirat, jembatan menuju surga. Lantas, orang yang pertama dari kalian akan melaluinya secepat kilat. Aku, Hudzaifah, bertanya, ayah dan ibuku menjadi tebusanku. Apakah yang berjalan secepat kilat itu? Beliau menjawab, tidakkah kalian mengetahui bagaimana kilat itu melintas dan pergi hanya dalam sekejap mata? Kemudian yang berikutnya akan melalui jembatan tersebut bagaikan kecepatan angin, lalu seperti terbangnya burung, lalu seperti orang yang berlari kencang. Semua itu tergantung pada amal perbuatan mereka. Sedangkan Nabi kalian, Muhammad SAW, berdiri di atas Asy-Syirat sambil mengucapkan, wahai Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah. Itu terus beliau lakukan sampai pada giliran hamba-hamba yang lemah amalnya. Bahkan sampai ada seorang laki-laki yang datang dan tidak dapat berjalan melainkan dengan merangkak. Pada kedua tepi jembatan Asy-Syirat ada beberapa kait yang tergantung dan diperintahkan untuk menyambar orang yang diperintahkan untuk diambil. Maka di antara mereka ada orang yang tercantol tubuhnya tetapi selamat, dan ada yang terpelanting ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada dalam genggamannya, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Muslim.